Kementerian PUPR, progres pembangunan IKN Nusantara capai 38,1%. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, melalui Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara, IKN, mengatakan progres capaian pembangunan IKN Nusantara di Kalimantan Timur mencapai 38,1%. Status total progres pembangunan IKN untuk gelombang, batch, pertama per 3 Agustus mencapai 38,1%, ujar Ketua Satgas, Kasatgas, Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Dani Sumadilaga kepada Antara di Jakarta, Senin. Danis menambahkan, pembangunan IKN gelombang pertama meliputi proyek-proyek yang pembangunannya dimulai dari tahun 2021, seperti pembangunan jalan tol akses IKN tahap 1, Bendungan Sepaku Semoy, Istana Negara dan Kantor Presiden. Selain gelombang pertama, Kementerian PUPR juga melaksanakan pembangunan IKN gelombang kedua. Gelombang kedua meliputi proyek-proyek yang penandatanganan kontraknya dimulai pada April-Mei 2023 seperti Gedung Kementerian Koordinator 2 dan Rumah Rusun ASN IKN. Sebagai informasi, Ibu Kota Negara Nusantara dibangun untuk mencapai target Indonesia sebagai negara maju, sesuai visi Indonesia 2045. Dibangun dengan identitas nasional, IKN akan mengubah orientasi pembangunan menjadi Indonesia sentris, serta mempercepat transformasi ekonomi Indonesia. Visi IKN sebagai Smart Forest City menjadi panduan dalam pembangunan Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara. Pembangunan infrastruktur IKN Nusantara dilaksanakan secara bertahap dengan mengusung dan tetap memperhatikan aspek lingkungan. Pada tahap awal di tahun 2022 hingga 2024, pembangunan infrastruktur yang menjadi prioritas Kementerian PUPR adalah kawasan inti pusat pemerintahan, KIP. IKN Nusantara nantinya akan memiliki 70% area hijau, 80% transportasi publik, dan pengurangan suhu 2 derajat. Jarak tempuh dari satu tempat ke tempat lainnya di kompleks IKN diprediksi hanya membutuhkan waktu 10 menit. Sehingga IKN akan menjadi kota inklusif, terbuka, dan ramah bagi seluruh kalangan masyarakat untuk hidup berdampingan. Bahlil pastikan cari solusi atas masalah yang dihadapi investor IKN. Menteri Investasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, BKPM, Bahlil Lahadalia memastikan akan terus mencari solusi atas masalah yang dihadapi para investor dalam proyek pembangunan IKN. Hal itu disampaikan Bahlil dalam kunjungan kerja ke Ibu Kota Nusantara, IKN, bersama Konsorsium Penanaman Modal Dalam Negeri, PMDN, yang dipimpin oleh pendiri Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma serta Wakil Kepala Otorita IKN Doni Rahajoe di Kalimantan Timur, Jumat 11 Agustus. Bahlil juga menegaskan akan menelusuri permasalahan desain paket kawasan inti pusat pemerintahan, KIP, IKN yang belum rampung untuk gambaran terhadap investor. Kita harus bicara mana proyek existing, mana yang harus dikerjakan. Yang penting tidak melanggar substansi, tidak korupsi, dan bertujuan untuk negara, katanya lewat keterangan di Jakarta, Minggu. Bahlil juga memastikan investor dalam negeri bahwa pemerintah terus bekerja keras untuk mewujudkan tujuan negara dalam merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus tahun depan di IKN. Ia juga menekankan kebutuhan infrastruktur bagi investor seperti ketersediaan listrik, air, dan telekomunikasi harus dipenuhi segera. Baginya, investor lokal telah memberikan banyak kontribusi terhadap perkembangan pembangunan proyek IKN, oleh karena itu harus diberikan terus dukungan. Saya menyampaikan apresiasi terhadap pihak swasta hingga saat ini. Regulasi biar menjadi urusan Kementerian Investasi dan Otorita IKN, dan akan terus dipermudah, ucap Bahlil. Salah satu perwakilan PMDN pendiri Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma menyatakan apresiasi kepada pemerintah atas percepatan dan respons yang baik dalam segala kendala yang dihadapi oleh penanam modal.
Sugianto menyampaikan harapan tersedianya bahan material yang dekat dengan lokasi proyek, agar percepatan pembangunan proyek menjadi lebih efektif dan efisien. Ya, saya harap urusan logistik agar segera ditindaklanjuti. Izin usaha sudah mudah, sehingga peluang upacara 17 Agustus 2024 sangatlah besar, ucap Sugianto. Kunjungan kerja kali ini merupakan tindak lanjut Menteri Investasi dengan konsorsium PMDN pada Juli lalu. Perkiraan untuk rencana investasi di IKN adalah Rp30-40 triliun dan rencananya akan mulai melakukan groundbreaking pada September 2023. Terancam pailit, Wamen BUMN buka suara soal nasib proyek IKN di tangan Waskita Karya. Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara, BUMN, Kartika Wirjoatmojo angkat suara soal nasib proyek Ibu Kota Negara, IKN, di tangan PT Waskita Karya Tbk, WSKT. Diketahui saat ini BUMN Karya tersebut tengah menghadapi kondisi keuangan yang sangat sulit, karena utang yang menggunung hingga menyebabkan gagal bayar. Tiko sapaan akrabnya mengatakan bahwa Waskita Karya saat ini tidak akan kuat untuk menyelesaikan sejumlah proyek strategis nasional, PSN, yang diamanatkan pemerintah, termasuk proyek IKN. Waskita kan gak kuat secara keuangan, kata Tiko di Ritz-Carlton Pacific Place, Jakarta Selatan, Senin, 14 Agustus 2023. Waskita Karya sendiri menjadi perusahaan plat merah dengan porsi garapan proyek terbesar di IKN dengan total Rp4,33 triliun dibandingkan dengan perusahaan BUMN Karya yang lain. Tak hanya itu, kata dia, Waskita Karya juga masih memiliki PR untuk menyelesaikan proyek pembangunan tol Trans Sumatera. Nah, salah satu cara agar proyek tersebut tetap bisa berjalan, pemerintah berencana menjadikan Waskita Karya menjadi anak usaha utama Karya, HK, namun harus terlebih dahulu menyelesaikan proses restrukturisasi. Kita tunggu restrukturisasi, Waskita, kalau sudah selesai baru akan masuk melalui HK, katanya. Kita akan bantu dengan kekuatan di HK. Maka ini positif. Setelah restrukturisasi HK jadi induk untuk sustainability proyek Waskita ke depan, tambahnya. Asal tahu saja Waskita Karya kembali tidak mampu membayar bunga ke-12 dan melunasi pokok atas obligasi berkelanjutan 4 tahap I tahun 2020 yang jatuh tempo pada tanggal 6 Agustus 2023. Pada 5 Mei 2023 lalu, Waskita Karya juga gagal bayar bunga ke-11 dari obligasi tersebut dan telah dinyatakan lalai oleh wali amanat pada tanggal 30 Mei 2023. Secara rinci utang pokok obligasi berkelanjutan 4 Waskita Karya tahap I tahun 2020 bernominal Rp135,5 miliar akan jatuh tempo 6 Agustus 2023. Utang ini memiliki bunga 10,75% per tahun, artinya bunga yang harus dibayar mencapai Rp14,56 miliar. Selain itu, WSKT juga memiliki utang obligasi yang akan jatuh tempo pada bulan depan, yaitu obligasi berkelanjutan 3 Waskita Karya tahap 3 tahun 2018 seri B bernominal Rp941,75 miliar dengan masa jatuh tempo pada 28 September 2023. Obligasi ini memiliki tingkat bunga 9,75% per tahun, sehingga bunga pembayaran mencapai Rp91,82 miliar. Secara total, sepanjang semester pertama, 2023 WSKT mencatatkan total liabilitas atau utang senilai Rp84,31 triliun. Jumlah utang tersebut naik 9,20% dibandingkan periode yang sama tahun lalu, yakni Rp77,2 triliun.